Oke. Baik, kalau tadi kita sudah tahu ciri-cirinya, bagaimana terjadinya begitu. Dampaknya yang paling pengaruh banget itu apa sih dokter anemia ini? Anemia ini kan kesannya sepele ya, Ya. biasa aja gitu. Nyatanya di Indonesia kan hampir setengahnya sendiri ibu hamil Ya, mengalami itu. Karena memang prosesnya itu hampir setiap ibu hamil akan mengalami. Tapi kalau misalnya di awal kehamilan dia batas hemoglobinnya dalam batas normal yang cukup, dia pada trimester kedua kemungkinan, karena pada proses di trimester kedua ini pasti akan ada penurunan. Oke. Gitu, karena ada proses fisiologis tadi, ada pengenceran darah dalam tubuh si ibu sehingga akan terjadi penurunan dari HB tersebut. Tapi kalau misalnya dari awal sudah bagus, normal, diimbangi dengan asupan gizi yang bagus, dia kan jadi akhirnya tidak sampai anemia. Tapi kalau yang di batas bawah itu kalau tidak diimbangi dengan baik, dia resiko tetap di trimester kedua pasti akan turun gitu HB-nya. Nah, dampaknya ini tidak hanya pada ibu hamil saja, tapi atau pada kehamilannya saja, tapi juga janin yang dikandungnya. Oke. Pada kehamilannya apa? Bisa terjadi abortus atau keguguran. Kemudian nanti pada di trimester akhir bisa persalinan prematur, jadi belum waktunya sudah lahir. Bisa juga menyebabkan ketuban pecah dini. Perdarahan ini bisa terjadi baik sebelum persalinan atau setelah persalinan pun juga beresiko untuk terjadi perdarahan gitu. Nah, yang berat kalau misalnya dia anemianya sampai berat itu bisa bermasalah pada jantungnya. Nah, untuk itu kalau terjadi dampak pada kehamilannya. Kalau untuk dampak pada janin yang dikandungnya bisa itu tadi pertumbuhannya terhambat, jadi berat badan janinnya juga kurang gitu. Kemudian saat lahir juga lebih beresiko, artinya ada gangguan pernafasan itu juga bisa. Atau karena ada kurang zat besi ditambah ada kurangnya mineral yang lain atau vitamin yang lain, itu juga berpotensi untuk timbul cacat bawaan juga bisa. Gitu. Masya Allah, ini jadi memang kalau kita perhatikan, kalau kita tidak menyepelekan, dipersiapkan dari awal, semuanya akan indah begitu ya hasilnya ya kan. Nah, ternyata dari kesepelean tadi kayak dokter bilang kan, ternyata separuhnya dari ibu hamil juga mengalami anemia. Cuma perlakuannya seperti apa kan beda-beda tiap orang. Biasanya nih kalau Ibu Ida menemukan ibu hamil di Kabupaten Magelang lah ini, seperti apa? Biasanya di awal-awal kehamilan atau di trimester di ketiga atau mau melahirkan ini baru kerasa kelihatan anemianya? Anemia itu rata-rata di awal itu mereka juga sudah kelihatan, apalagi kan karena terkait dengan morning sickness tadi ya Mbak ya, sehingga untuk makan saja dia terus mual, muntah. Nah, akhirnya otomatis kebutuhan nutrisinya ya, asupan zat besinya, asupan asam folatnya yang terkandung dalam makanan yang dimakan itu juga kurang, sehingga juga bisa menimbulkan yang namanya anemia tadi itu. Akibat dari awalnya karena dia merasa, oh saya kok kalau makan pasti keluar, saya tak nggak usah makan saja, sehingga gitu. Dia kalau tidak memikirkan kesehatan janinnya, tentunya dia akan malas untuk makan. Tapi kalau dia, oh nanti gimana kalau saya tetap harus bagaimana caranya supaya saya makan tidak keluar lagi, harus cari tahu caranya. Itu. Dan jangan asal makan juga ya ini Bu, harus sesuai dengan gizi seimbang juga, ya. Jadi mungkin bisa disiasati ketika kalau yang makannya karbo atau ketemu aroma-aroma yang nggak enak, ini disiasati oleh menu yang lain begitu dokter. Iya. Jadi kan tadi kan tetap harus menu seimbang ya. Benar. Mungkin nggak suka dengan jenis makanan tertentu ya. Jadi misalnya aduh lagi nggak suka, rasanya nggak pengen makan nasi. Nah untuk pengganti untuk seperti itu, nasi kan karbohidrat ya, khususnya dia di bagian karbohidrat. Nah kita harus pikirkan dia lebih suka apa, jadi bisa disiasati untuk mencari jenis karbohidrat yang lain yang memungkinkan menjadi pengganti nasi tersebut. Atau sayuran tertentu, misalnya dia nggak suka dengan sayur atau nggak nyaman dengan aroma sayuran tertentu, kan bisa dialihkan dengan yang lain. Jadi harus di pintar-pintar balance mengaturnya itu tadi. Nggak melulu harus nasi, tapi bisa diganti dengan, kalau karbohidrat tadi bisa diganti dengan kentang, kemudian dari bahan singkong, kemudian yang tepung, jagung gitu kan. Boleh bisa gitu juga. ya. Jadi tinggal dimodifikasi. Modifikasi. Ini akan berkembang kalau udah terbiasa, nanti pas punya anak juga gitu ya Bu ya. Iya. Nah, iya kan. Jadi biar terbiasa dulu pas hamil.
Oke, sama halnya juga dengan kebutuhan protein hewani ketika memang ada yang nggak suka, tiba-tiba nggak suka sama yang ayam atau ikan begitu ya. Ini bisa diganti untuk protein bisa yang diganti telur atau mungkin ikan, misalkan ikan yang nggak suka dia jenis ikan laut. Nah, kita bisa cari ikan tawarnya. Kemudian protein nabati juga bisa diganti misalkan dengan tempe tahu atau kalau yang hewani yang ekonominya lumayan ini ya bisa daging macam-macam. Kemudian hati, rempelawati dan sebagainya itu bisa. Oke, baik. Nah, itu tadi kita sudah mengerti begitu ya bagaimana dampaknya yang sebenarnya bisa kita cegah dari awal ya, dokter ya. Lalu mencegah anemia sendiri selain nutrisi tadi apalagi nih? Mungkin dokter atau Bu Ida mau menjelaskan. Terima kasih, Mbak. Jadi pencegahan anemia itu sebetulnya terutama pada ibu hamil ya, Mbak. Tidak hanya pada saat ibu itu sudah hamil. Tapi sudah dipersiapkan sebelum hamil. Ya, karena sangat penting sekali tadi yang disampaikan Mbak Reni bahwa terkait dengan adanya stunting itu juga termasuk akibat dari efek pasien atau ibu hamil yang mengalami anemia bisa menyebabkan itu. Sehingga pemerintah sangat memperhatikan ini, Mbak. Jadi sejak tahun 2016 itu sudah ada program yang namanya pemberian tablet tambah darah atau TTD pada remaja putri. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tanggal 20 Juni itu bahwa untuk para remaja putri ya sudah sejak dari SMP dan SMA itu sudah mulai diperhatikan. Mereka sudah disuruh dan wajib ini karena dari program pemerintah itu dikasih tablet tambah darah. Di situ satu tablet itu mengandung ada yang namanya zat besi atau ferrous fumarat dan asam folat atau folic acid 60 mg untuk zat besinya dan 0,4 mg untuk asam folatnya. Dan itu rutin diberikan selama hampir 1 tahun biasanya, seminggu 1 kali. Ya, tapi kalau pada saat dia menstruasi, karena menstruasi itu otomatis kan mengeluarkan banyak darah ya, sehingga ini juga perlu diganti setiap hari. Kalau menstruasi, misalnya menstruasinya 6 hari atau 7 hari, berarti setiap hari dia harus minum tablet tambah darah itu. Sementara kalau nggak menstruasi, dia seminggu sekali. Biasanya di sekolah itu programnya, misalkan kalau nanti pada tiap hari Jumat, dia sudah hari Jumat itu yang perempuan-perempuan semua dikasih itu tadi, iya, karena itu gratis program dari pemerintah. Jadi sampai segitunya pemerintah itu sudah memikirkan supaya nanti wanita-wanita Indonesia yang hamil itu akan melahirkan ya penerus bangsa itu yang berkualitas ya. Iya, tidak yang stunting tadi ya, tingginya kurang. Nah, itu. Kemudian selain itu sebelum hamil sebaiknya memang harus cek darah dulu, Mbak. Cek HB maksud saya. Itu kan simpel ya, cek HB itu gampang dan cepat hasilnya itu cepat. Kalau di misalkan klinik-klinik swasta atau apa itu juga cepat, hanya bayar sekian, atau kalau di puskesmas itu juga malah gratis kan. Nah, itu dicek dulu kira-kira HB-nya gimana. Kalau misalkan HB-nya di bawahnya itu, nah otomatis diobati dulu sebelum dia menikah atau sebelum dia hamil. Nah, yang paling penting untuk orang tua ini yang punya remaja putri tentunya harus selalu memberikan nutrisi yang seimbang ya, terutama yang banyak sayurannya tadi. Jadi anak-anak remaja ini biasanya kita kan tahu ya, anak-anak milenial itu kadang-kadang junk food, kemudian fast food kayak gitu, itu kadang-kadang sayurannya itu hanya seperberapa. Padahal sekarang itu programnya kan harus itu tadi yang namanya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Isi piringku itu kan sudah banyak ya dilihat di TV, di media-media yang lain itu. Sayurnya ditekankan. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan zat besi ini, untuk mencegah ini sampai akhirnya SDM yang dilahirkan oleh seorang wanita itu bisa berkualitas. Itu. Jadi edukasi sangat penting sebelum hamil. Nah, pada saat hamil, nah ini Mbak, yang pada saat hamil ini itu juga ada pemeriksaan kehamilan. Jadi namanya orang hamil mesti paling tidak di awal trimester pertama itu 1 kali pemeriksaan ya, kemudian trimester kedua paling tidak 2, ya dari minimal selama hamil itu 4 kali pemeriksaan. Nah, pada saat pemeriksaan itu apa sih yang dicek? Itu kalau ini 10T. Nah, kita tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, paling tidak T yang pertama itu diukur tinggi badan, berat badannya sesuai apa tidak, kemudian tekanan darahnya. T yang kedua kemudian tinggi perutnya, fundus uterinya itu. Kemudian yang ketiga adalah pemberian T tablet zat besi. Nah, itu minimal paling tidak adalah 90 hari, 90 tablet, dan maksimal dikonsumsi 1 tablet saja setiap harinya.
Nah itu setelah itu untuk yang ibu hamil tentunya konsumsi makanannya ya Mbak, konsumsi makanannya yang tinggi zat besi. Jadi jenis makanannya harus diperhatikan betul-betul itu, jangan asal karena mual akhirnya saya nggak suka sayur, akhirnya ya ini. Walaupun memang sudah ada di tablet, sudah ada tambahannya, tapi tetap itu kan hanya tambahan ya Ibu ya. Kalau bisa memang bisa dari yang alami gitu, yang dari alami. Misalkan kalau untuk zat besi itu kan banyak ada di bayam ya Mbak ya, kemudian dari telur, kemudian kacang-kacangan. Daging itu juga tinggi, daging sapi, atau kemudian hati tadi, brokoli, kerang, kacang-kacang polong, tempe, tahu itu juga banyak. Atau yang mengandung asam folat ya bisa, karena asam folat itu juga pembentuk darah juga bisa. Makanannya pisang, kemudian alpukat, pepaya, telur dan sebagainya. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita cari, yang bisa kita makan begitu ya. Berwarna-warna, bervariasi. Tadi juga Ibu bilang kita ngertinya kalau zat besi hanya kita cari asam folat juga dari bayam setiap hari. Tapi kalau setiap hari makan bayam juga nggak masalah ya, dokter? Nggak masalah juga sebenarnya. Sebenarnya nggak masalah. Hanya saja kan lebih baik bervariasi. Selain itu kan juga selain dari yang untuk zat besi memang sebenarnya lebih disaran tetap seimbang juga dengan sayurnya. Tapi untuk memenuhi zat besi sebenarnya lebih tinggi tadi dari yang hewani sebenarnya. Hewani ya. Hewani kan lebih kandungannya lebih tinggi dibandingkan dari sayur, dari yang nabati. Kalau porsi untuk memenuhi, untuk menyetarakan, karena untuk menyetarakan itu porsi sayurnya harus lebih, kalau pakai sayur harus lebih banyak ya, dibandingkan dengan yang hewani dalam berapa gram sudah memenuhi sekian. Kalau misalnya kayak bayam, perbandingannya kalau dalam 1 onsnya 100 gram daging itu kan sudah sampai 5 mg. Kalau untuk bayam baru 2 gitu kan, jadi bisa sampai 2 kali lipatnya. Gitu. Jadi sebenarnya tetap seimbang hewannya yang ada, kemudian yang nabatinya juga ada. Baik, diselang-seling begitu ya. Apalagi kalau sudah dipersiapkan dari sebelum hamil atau sebelum menikah, ini malah luar biasa lebih bagus. Disarankan memang untuk mencegah ini harus dipersiapkan, kehamilannya memang perlu dipersiapkan sebelum hamil, dari faktor selain tadi dari usianya juga. Dia kalau misalnya dia masih usia remaja di bawah 19 tahunan itu kan resiko juga, karena masih remaja, masih pertumbuhan, masih kebutuhan nutrisinya tinggi. Kalau sudah hamil kan artinya dia harus membagi kebutuhannya juga dengan janinnya juga. Jadi sedangkan dia masih perlu untuk pertumbuhannya tapi harus sudah berbagi kan, resiko. Kemudian kalau di usia di atas 35 juga lebih beresiko lagi. Jadi perlu diperhatikan persiapannya, tidak hanya nanti makannya seperti apa, nggak hanya itu, tapi dari faktor usianya. Kemudian kalau sudah pernah hamil, jarak kelahiran, jarak dari anak pertama, anak selanjutnya bagaimana. Jadi saat hamil selanjutnya diharapkan kondisi tubuhnya sudah siap. Untuk hamilan yang selanjutnya, gitu. Sama tadi kan sudah dijelaskan juga ya, harus rutin kontrol, paling nggak tadi 4 kali ya Bu, di trimester 1 itu tadi yang utama. Ini tadi kalau memang sebelum kehamilan sudah direncanakan bisa dicek dulu, cek darah tadi bisa. Atau kalau paling nggak sudah terlanjur hamil ya, trimester 1 itu harus dipastikan cek darah. Jadi diharapkan nanti pas trimester 2 nggak ngedrop sekali. Gitu. Kemudian di trimester kedua 1 kali, kemudian trimester 3-nya yang 2 kali. Nanti karena mendekati persalinan harus lebih sering. Kalau mungkin untuk anak pertama mungkin bisa setiap bulan rutin kontrol. Tapi kalau anak yang selanjutnya kan kadang kayaknya biasa, nggak ada masalah. Jadi kadang malas kontrol gitu. Nah itu harus diperhatikan juga gitu. Minimal 4 kali ya. Ini untuk menjaga misalnya ada sesuatu hal begitu ya. Baik. Kita break lagi, kasih informasi yang mau lewat juga. Kita nanti akan membahas bagaimana nih, ada tipsnya. Yang akan dibagikan dokter sama Bu Ida ya. Untuk Anda keluarga Fas, silakan Anda bisa berbagi dan juga bertanya lewat 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 081578709640.